Perkenalkan, nama saya Isra Wini, nomor BP 1910110017. Saya Melika Nadia dengan nomor BP 19101155110021. Saya Mutiara Aulia Putri, BP 19101155110024. Saya Nela Febrianita dengan nomor BP 19101155110026. Saya Sylvia Ramadhani, nomor BP 19101155110036. Penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Fiskus atau jurusita kepada pajak penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dasar hukum pajak yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dasar penagihan pajak yaitu STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembentulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Jenis-jenis penagihan pajak. 1. Penagihan pasif. Dalam penagihan pasif, Fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Fiskus akan melakukan penagihan aktif. 2. Penagihan aktif. Kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, Fiskus bersama jurusita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. 3. Penagihan seketika dan sekaligus, yaitu penagihan pajak yang dilakukan oleh Fiskus atau jurusita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh hutang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Kronologis tindakan penagihan pajak. 1. Surat teguran. 2. 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran. 3. Surat paksa atau SP. 4. 21 hari setelah surat teguran. 5. Penyitaan atau surat perintah melaksanakan penyitaan SPMP. 6. 2 kali 24 jam setelah surat paksa. 7. Pengumuman lelang. 8. 14 hari setelah penyitaan. 9. Lelang. 10. 14 hari setelah pengumuman lelang di media massa. Surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Yang kedua, surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Selanjutnya nomor 3 yaitu surat sita. Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini yaitu 75.000. Biaya ini digunakan untuk melaksanakan sita. Selanjutnya, lelang. Lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Selanjutnya, dalam penagihan pajak terdapat pencegahan dan penyanderaan. Yang pertama, pencegahan yaitu larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Pencegahan dilakukan dengan syarat yang pertama, penanggung pajak mempunyai utang pajak minimal 100 juta atau disebut dengan syarat kuantitatif. Yang kedua, diragukan itikat baik penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya atau disebut dengan pajak kualitatif. Yang kedua, penyanderaan.
yaitu pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan juga dilakukan bila memenuhi syarat. Yang pertama, penanggung pajak mempunyai utang pajak minimal 100 juta. Yang kedua, diragukan itikat baik penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Selanjutnya ada pejabat dan jurusita pajak. Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah, melakukan penyitaan, atau surat pencabutan sita, atau pengumuman lelang dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak. Yang kedua, jurusita adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, kemudian pemberitahuan surat paksa, dan yang terakhir penyitaan dan penyanderaan. Daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak dikatakan daluarsa jika telah melampaui batas waktu penagihan, yaitu 5 tahun terhitung setelah penerbitan dasar penagihan pajak. Apabila penagihan pajak daluarsa, maka penagihan pajak tidak bisa lagi dilaksanakan karena hak untuk penagihan atas utang pajak tersebut sudah dianggap gugur. Itulah contoh kasusnya di sini, di mana perusahaan tersebut sudah mendapatkan surat paksa, di mana surat paksanya seperti yang telah terlampir dari PPT di atas, di mana surat paksanya terdiri dari berita acara pemberitahuan surat paksa dan laporan pelaksanaan surat paksa. Nomor di atas menjelaskan salah satu contoh surat paksa yang ada di KPP pertama Medan Barat pada tahun 2019. Wajib pajaknya adalah berbentuk badan, yaitu berupa PT. Surat paksa diterbitkan atas perintah dari kepala kantor kepada kepala seksi penagihan atas utang pajak PT sebesar Rp9.575.562 yang belum dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu 21 hari sejak tanggal disampaikannya surat teguran. Kepala seksi penagihan menugaskan jurusita untuk melakukan penerbitan surat paksa tersebut. Maka jurusita harus melakukan penelitian dengan berkoordinasi antar seksi terkait untuk mendapatkan data-data yang valid. Setelah konsep surat paksa dan konsep berita acara pemberitaan surat paksa telah disetujui oleh kepala seksi penagihan dan kepala kantor pelayanan pajak, maka jurusita sudah bisa memberitahukan surat paksa kepada PT dengan membacakan isi surat paksa kepada PT yang dituju. Lalu jurusita menuangkan pelaksanaan pemberitahuan surat paksa ke dalam berita acara pemberitahuan surat paksa dan menandatangani bersama dengan salah satu surat pegawai dari PT tersebut. Dalam pelaksanaan surat paksa terdapat biaya yang diperlakukan, yaitu sebesar Rp50.000 untuk biaya harian jurusita pajak dan biaya perjalanan. Setelah surat paksa diberitahukan, jurusita pajak membuat, menandatangani dan menyerahkan konsep laporan pelaksanaan surat paksa kepada kepala seksi penagihan. Isi dari laporan pelaksanaan surat paksa memang identitas PT, pelaksanaan atau tanggal penyerahan salinan surat paksa, lampiran berita acara pelaksanaan surat paksa dan utang pajak, data mengenai utang pajak dan objek sita pajak, kesan dan usul jurusita pajak. Lalu kepala seksi penagihan menandatangani, kemudian jurusita pajak menata usahakan surat paksa, berita acara pemberitahuan surat paksa dan laporan pelaksanaan surat paksa. Apabila PT tidak membayar utang pajaknya, maka harta bendanya akan disita dan dilelang atau seperti yang tertera pada berita acara pemberitahuan surat paksa.